Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak energi banyak orang dan teman-teman semuanya. Ini adalah seseorang yang saat ini sudah tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Dan saat ini dia sedang berharap banget ya bisa bertemu lagi dengan kamu, bisa punya hubungan lagi dengan kamu. Kayak lagi kangen banget sekarang ini dia ke kamu. Dulu pernah dekat, dulu kayak mungkin tempat tempatnya bercanda. Jadi kamu sama dia ini ya sering humor gitu ya. Dia sekarang ini lagi merindukan sosok kamu. Dan entah kenapa beberapa hari belakangan ini dia kayak sering menghayalkan kamu. Ya, sepertinya dia sudah mulai jatuh cinta sama kamu, guys. Dia pernah dekat sama kamu ya. Dia pernah dekat sama kamu sebelumnya. Dan belakangan ini tuh dia perasaannya sering menghalu ya, kedekatan yang akrab sama kamu, dan dia melakukan sesuatu yang ingin dia utarakan gitu ya. Jadi selama ini tuh dia kayak malu gitu ya, karena mungkin teman gitu. Dia tidak berani menyatakan isi hati yang sebenarnya kepada kamu. Ya dia ngerasa kayak kenapa teman harus jatuh cinta gitu ya. Tapi ini orangnya udah lebih dewasa sih dari kamu, tapi ini kayak sering dikasih perhatian sama kamu. Ya kamu mungkin orangnya baik banget deh. Itu yang membuat dia ini terlena ya, akhirnya tumbuh perasaan sayang sama kamu. Orang ini jauh lebih dewasa dari kamu. Kalau dia perempuan dia lebih muda ya. Dan walaupun gimana ya, walaupun aku ngerasanya dia ini dewasa gitu ya, tapi kayak sifatnya kayak kekanak-kanakan ya. Dia nggak bisa mengutarakan tentang isi hati yang dia miliki ya, gimana perasaannya dia ke kamu tuh dia nggak bisa ngomong ya. Entah karena dia mungkin merasa dia usianya udah terbilang dewasa, entah mungkin status yang membuat dia tidak berani untuk terus terang gitu ya tentang isi hati dia ke kamu. Tapi dia lagi jatuh cinta sekarang nih sama kamu ya. Ada energi saat ini, ada seseorang yang mencintai kamu. Jadi dia sering ngehayalin kamu ya, seakan-akan sedang akrab, bermesraan gitu dengan kamu, seperti punya hubungan ya. Sepertinya dia menganggap kamu ini udah pasangannya gitu ya. Dan entah ya, tapi ada true love juga di sini. Kemungkinan besar ya, dia di sini sudah berkali-kali memupus gitu ya keadaan perasaannya dia. Aduh kayaknya nggak mungkin deh gue jatuh cinta sama dia gitu ya, usianya udah tua gitu misal gitu ya. Dan sejauh ini ya konyol aja gitu, mungkin teman gitu, tempat memberi nasihat, tempat saling support, tapi kok bisa ya gitu ya, eh, dia punya perasaan yang dalam, kayak menemukan cinta sejatinya itu di kamu. Dia ngerasa kamu tuh baik sekali sama dia, terutama kamu ini romantis, entah ya, tapi dia mencari energi seperti ini dan dapatnya di kamu, dan merasa ya bahwa deket kamu tuh ada energi romantis yang dia cari selama ini. Jadi wah ini nih orang yang diinginkan, dan dia bisa berlaku romantis ya sama kamu aja. Dan kemungkinan ya karena dia ini pernah dekat sebagai teman sharing, agak malu gitu untuk ungkapkan perasaan dia sama kamu. Entah karena usia ya, itu juga bisa berpengaruh, atau status yang dia punya membuat dia tidak berani mengutarakan tentang kebenaran perasaan dia saat ini kepada kamu, atau saat itu kepada kamu. Dan saat ini dia masih sering sekali menarik energi kamu, membayangkan energi kamu, seakan-akan kalian sekarang udah sangat dekat seperti pasangan kekasih. Dan hingga detik ini dia kayak ngarepin ya hal ini jadi kenyataan ya. Dia merasa kalau dia boleh nggak sih gitu ya, dia bersalah nggak sih jatuh cinta sama kamu
Ya aku lihat ya mungkin status sih si dia bicara dan berpikir seperti ini. Masih boleh nggak sih, dosa nggak sih, atau masalah nggak sih nih gue, kenapa perasaan ini semakin hari semakin besar, semakin sulit buat dilupakan, semakin susah banget buat dia untuk benar-benar bisa menjauh dari kamu. Jadi ada ketergantungan di dia dan ada perasaan kayak senang diperhatikan terus, senang diperlakukan baik sama kamu, sehingga dia kecarian dan menginginkan hubungan yang lebih akrab dengan kamu. Tapi itu kayak di dalam batinnya ya, di dalam hayalannya dia. Dan kamu sama dia di sini berjarak. Oke, entah dia di luar kota, entah di luar negeri, tapi antara dia dengan kamu ini berjarak. Ya, oke. Kalian pernah ketemu nih. Dan sampai dengan hari ini itu dia menyimpan perasaan yang masih belum berubah. Jadi pada saat berpisah gitu ya. Jadi kamu sama dia udah pernah ketemu, pada akhirnya kalian berpisah gitu ya. Terus mungkin kamu melanjutkan kehidupan kamu, mungkin dia sampai dengan detik ini juga seperti itu, seperti kamu ya, melanjutkan pekerjaan, terus juga ya melanjutkan kegiatan dia. Tetapi pada saat kalian sudah tidak lagi komunikasi, sudah tidak lagi mungkin ada keakraban, ya entah karena pekerjaan atau karena mungkin kamu pindah ke apa ya, ke beda kota ataupun juga ke luar negeri, ini terputus komunikasinya. Nah, belakangan ini dia kecarian kamu, ada rasa rindu yang sedang dia rasakan, ingin sekali bertemu lagi. Jadi ada suatu tempat mungkin pada saat dia sedang sendirian mengingatkan itu kepada diri kamu. Entah benda, entah jalan, entah sesuatu keadaan membuat dia teringat kepada kamu. Dan orang ini merindukan perhatian kamu. Dia kayak lagi mendambakan seseorang bisa memberikan kasih sayang. Entah ya, mungkin karena dia sedang terluka batinnya ya. Sedang kesepian, sedang apa, tapi kayak lagi kangen banget ya diperlakukan yang seperti pernah kamu lakukan kepada dia. Entah kamu emang perhatian ya, mungkin karena kamu usianya lebih muda tapi kamu dewasa. Entah kamu karena kamu usianya lebih dewasa dari dia makanya kamu selalu perhatian karena kamu mengalami pernah pengalaman ya, jadi kamu memberikan perhatian itu, tapi justru dia malah jatuh cinta sama kamu ya, malah dia tertarik sama kamu, malah dia berhasrat ingin memiliki kamu ya. Seseorang ini pernah dulu bertemu dengan kamu, dia rambutnya panjang guys, perempuan dan laki-laki rambutnya panjang, warna rambut ada yang hitam, ada yang ya tidak terlalu hitam, rambutnya tebal dan ada beberapa mungkin yang tipis. Ini LDR ya, dan kemungkinan besar ataukah dia sebagai pelayar ataukah dia sebagai bekerja di rumah sakit atau klinik gitu ya, atau dia sebagai aku rasa kayak tentara ya. Ya, kemungkinan besar usianya mungkin ada juga yang setara ya. Mungkin kamu sama dia umurnya nggak terlalu jomplang gitu ya, tapi ya mungkin beda beberapa bulan atau beberapa hari ya. Dan kamu tahu orang ini mungkin sudah punya pasangan ya, makanya itu kamu juga tidak bisa memberanikan diri untuk terus bersama dengan orang ini. Tetapi orang ini tahu nggak, pada saat kalian tidak komunikasi lagi, dia masih kayak apa ya, kayak keinget sama kamu, dan ternyata justru dia jatuh cinta pada saat kamu sudah tidak bersama dengan dia. Kita lihat ya guys ya, itu kayaknya mungkin udah single deh ya, kemungkinan dia sudah single terus dia nyari kamu lagi gitu. Kita lihat lagi ada siapakah di sini, ada Queen of Cups. Iya bener guys, dia jatuh cinta banget sama kamu. Ini pernah ketemu nih sebelumnya, cuman karena mungkin tahu dia punya pasangan ya, ini berpisah dan sekarang orang ini kayak single gitu ya. Dan ini berharap banget ya, ini energinya belakangan ini sering kepikiran kamu. Dia cari-cari kamu terus loh, lewat teman, media sosial, atau pernah mungkin nyari rumah kamu, pernah mungkin
cari informasi lah pokoknya seputar kamu ya. Ada perasaan yang besar banget yang saat ini dia rasakan, semakin lama semakin ya penuh gitu ya, dan kayaknya emang dia udah jatuh cinta, dia tenggelam sekarang ini oleh perasaan rindu sama kamu. Dan aku ngerasa orang ini mau menawarkan hubungan ya sama kamu, dan dia pingin ngajak kamu serius di sini untuk berumah tangga. Ya, aku melihat orang ini udah ngincer kamu dari lama sih. Atau mungkin dulu karena masih punya hubungan, masih ada pasangan, dia nggak berani ngomong. Pada saat sekarang dia udah single, terus dia kepikiran kamu dan kamu adalah orang yang cocok gitu ya untuk bisa mendampingi dia. Dan emang orang ini lagi nyari-nyari kamu banget, dan dia juga agak sedih. Dia khawatir kamu kayak menolak lah gitu ya ajakannya dia. Aku rasa memang dia ini akan mengutarakan isi hatinya jika nanti sampai bertemu. Kemungkinan besar aku ngelihat bisa jadi ya 6 hari lagi atau mungkin 6 jam lagi ada apa ya, kayak pemberitahuan lah gitu. Ada sesuatu yang mungkin nanti akan kamu terima, entah itu mungkin dari media sosial atau kamu emang sama dia masih nyimpan kontak, itu kemungkinan besar dia akan mengirimkan kabar gitu ya. Emang dia planningnya pengen serius sama kamu ya, ngejalinin hubungan ini serius, dan itu yang kepingin dia lakukan ya. Saat ini dia sayang banget sama kamu, tapi ini dia rasakan ya, dia rasakan setelah lama berpisah gitu ya dari kamu. Terus kerasa, kenapa ya aku kepikiran kamu, kok tiba-tiba kangen banget, cinta, tumbuh hasrat ya, yang terlihat seperti itu. Di button of the decknya ya, kamu sama dia memang teman nih dulunya, entah teman kerja atau apa, tapi dia kayak ada ketertarikan sama kamu. Cuman selama ini dia nggak memperlihatkan kebenaran tentang isi hatinya ya, kemungkinan ya karena status sih ya, jadi dia kayak nggak berani aja, kemungkinan takut kamu nolak gitu, atau karena usia. Dan emang dia punya hasrat sama kamu, dan ini yang dia lakukan nanti ya, dia akan mencari tahu bagaimana kamu punya perasaan dan pikirannya ke dia, karena saat ini memang dia ingin menawarkan hubungan serius sama kamu. Orang ini tipenya pengatur sih ya, kemungkinan kamu akan nyaman sama orang ini. Orang yang suka ngatur itu biasanya apa ya, kayak punya ambisi ya. Mungkin dulunya dia nggak disayang, nggak diperhatikan, jadi pada saat dia mendapatkan pasangan baru, dia menjadi dirinya sendiri, menjadi dia yang sesungguhnya, dan dia ingin memperlakukan hubungan ini seperti apa yang dia ingin. Jadi dulu dia kepingin begitu, nggak kesampaian. Nah sekarang nanti sama kamu dia banyak ingin melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Kemungkinan dulunya ya kurang bahagia gitu ya, dan ini dia ingin berterus terang, dan dia akan melakukan apa yang dia mau gitu ya. Tapi kayak kok dulu nggak bisa ya sama pasangannya. Kalau dulu kayak sering sering bikin dia insecure, apapun yang dia lakukan selalu kayak tertolak ataupun juga tidak dihargai, tidak dihormati gitu ya, membuat dia ini jadi orang yang mageran dan tidak memiliki kreativitas ataupun juga perhatian kepada pasangannya. Sehingga kali ini dia banyak perubahan, guys. Nih, ya. Ini juga dia lakukan karena untuk mendapatkan perhatian ataupun mendapatkan cinta dari kamu. Kenapa? Karena emang dia sayang gitu. Dia ingin memberikan kebahagiaan ini, dia ingin memberikan segala sesuatunya itu yang seperti dia inginkan lah dulu gitu, tapi belum pernah dia bisa lakukan kepada yang dulu, dan sekarang nih dia pengen memperlakukan kamu sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Dia pengen ngebahagiain kamu, intinya gitu, melalui cara dia. Tapi orang ini emang kadang baik, kadang tegas, tapi bukan tipe orang yang ditakuti ya. Maksudnya gini loh, kamu nggak usah khawatir dengan si dia bukan tipe orang yang red flag-nya parah gitu, ngerti nggak? Kayak galak gitu, enggak, dia nggak galak.
Jadi orang ini memang ada ketegasan, dan ketegasannya ini mungkin agak sedikit mengganggu kamu nantinya. Kayak orang yang suka cemburuan gitu, suka ngatur, suka curiga, itu yang bikin kamu nanti agak sedikit terganggu konsentrasi kamu ya di dalam kamu berbisnis atau bekerja. Karena orang ini nanti yang bakal ada aja konflik ya komunikasi itu, karena dia curiga, karena dia mungkin sayang banget sama kamu gitu, dan dia emang kayak nggak tahu ada perasaan yang begitu hebat cemburunya sama kamu ya, karena dia ngerasa sayang banget sama kamu, jadi sampai segitunya, itu yang aku lihat. Jadi nanti kamu tuh dikendalikan banget oleh dia. Ya, tapi itu semua sebenarnya bentuk perhatiannya dia aja ke kamu. Aslinya dia baik banget gitu. Ya ini semua dia miliki itu sifat yang seperti ini ya karena dia pernah ngalamin sakit hati, kecewa gitu dalam cinta. Jadi dia seperti ini sekarang, dan semoga ya teman-teman ya kamu bisa meluruskan gitu tentang sikapnya dia supaya dia tidak seperti itu. Karena itu kan tidak bagus ya di dalam hubungan, nantinya gak ada keharmonisan. Tapi orang ini termasuknya nurut sama kamu, nurut banget, bakal ngikutin omongan kamu. Kalau udah sayang banget sama kamu, dia bakal ngikutin apa yang menjadi kemauan kamu. Ada Two of Swords, ada Five of Cups, As of Swords, ada Justice, dan ada Four of Swords. Oh guys, rupanya dia sekarang ini ternyata belum selesai dengan hubungan masa lalunya ini. Ya dia udah jatuh cinta sama kamu, tapi dia jadi kebingungan untuk melakukan usahanya karena ternyata dia belum selesai dari orang yang saat itu masih bersama dia sampai dengan detik ini. Mungkin permasalahan di antara mereka belum selesai. Itu yang membuat dia sekarang sering sedih dan khawatir, takut kehilangan kamu, karena emang dia kepengen kayak cepet gitu loh ya datang ke kamu, ya pengen cepet ngedapetin kamu, itu intinya. Karena memang dia udah capek banget kepikiran kamu terus, karena gejolak perasaannya dia ini semakin hari semakin besar, yang membuat dia ini ingin segera memperjuangkan ya hubungan dia dengan kamu. Dia kepingin kayak meresmikan gitu loh, pengen cepet-cepet, tapi antara dia dengan masalah yang lalu belum clear, makanya di sini yang membuat dia agak lambat untuk mencari atau berkomunikasi dengan kamu. So orang ini memang udah lama sebetulnya ya menaruh keinginannya untuk berpisah, tetapi juga ini keadaannya agak sulit. Ini dikarenakan orang tua atau memang tidak ada jalan keluar untuk berpisah, entah karena sikapnya kurang, memang perhatiannya sama dia, tapi tidak ada jalan buat berpisah, nggak ada alasan gitu. Jadi ini sini yang susahnya membuat dia bingung harus melakukan apa ya, karena sekarang dia kayak berada di apa ya, kayak kondisinya nggak nyaman buat dia. Dia nggak mau seperti itu, dia ngerasain ini seperti terpenjara. Dia menginginkan sesuatu yang seperti yang dia inginkan ya, yaitu dia ingin bersama dengan kamu, dia ingin keluar dari hubungan ini, dan dia kayak eh tersiksa lah batinnya saat ini ya, ingin segera terlepas, yang aku lihat seperti itu. Dan ini dikarenakan orang tuanya juga sih, atau mungkin media sosial yang mempengaruhi dia, yang membuat dia ini kayak tambah ngedrop ya, nggak ada dukungan karena keluarga kayaknya nggak mendukung dan tidak ada jalan. Tapi sampai dengan hari ini orang ini memang sedikit kewalahan banget sampai menyerap energi dia, dan dia lemah ya, tidak bisa melakukan keputusan apapun saat ini. Ya mungkin dikarenakan tidak ada jalan keluar untuk berpisah, sedangkan si pasangannya ini tidak ingin dipisah gitu loh. Itu yang aku lihat, yang kemudian membuat dia ini di sini tidak nyaman dengan keadaan, dengan kondisi dia, karena sudah nggak akur ya, tapi kepinginnya mungkin orang tua tetap sama-sama,
sedangkan dia sendiri udah nggak mau nih, misalkan ya udah ingin lepas tapi tidak ada jalan, jadi orang tuanya kayak nggak ngerestuin, sedangkan dianya ya nggak bisa berkata apapun gitu ya. Entah ini ada kesalahan yang dia lakukan sehingga ini juga membuat dia kesulitan untuk mendapatkan hasil dari perjuangannya dia selama ini, ingin bebas dari hubungannya dia dengan seseorang yang pernah bersama dengan dia. Entah sekarang mereka ini apa ya, pisah rumah atau apa, tapi yang jelas belum clear gitu ya, antara dia dengan si pasangannya ini ya, sehingga itu yang membuat dia kayak kesulitan untuk melakukan sesuatu untuk masa depannya. Jadi dia kepengen cepet selesai, pengen cepet rampung gitu loh ya. Dia mau fokus untuk karirnya, untuk hidupnya, dan dia juga kepingin ngejalin hubungan dengan kamu. Di sini ya dia mau menawarkan hubungan serius sama kamu. Tapi ya kayak tertahan gitu karena keadaan dia yang nggak bisa dia lewati saat ini. Dia masih belum bisa melewati ujian yang saat ini sedang dia rasakan. Seseorang yang berharap banget gitu loh ya di sini punya hubungan resmi dengan kamu gitu ya. Sosok ini yang aku bilang tadi ya, dia punya ototnya juga agak banyak gitu ya, kayak berotot ya. Maskulin ya orangnya. Kalau perempuan nih bodinya bohai ya, berisi gitu. Kulitnya tidak terlalu putih gitu, kulit lokal, dan karakternya keras, tapi orang ini bisa, serba bisa, apa aja bisa ya, serba bisa. Dan dia mungkin juga sebagai tulang punggung atau orang yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Orang ini mungkin bos atau pembisnis atau pedagang, tapi orangnya pintar ya, cari uangnya pintar. Dan aku melihat orang ini ya seperti yang aku bilang tadi, kurang kuat jiwanya, agak lemah ya, bapernya luar biasa, overthinkingnya luar biasa. Ya mungkin ini dikarenakan ujian dalam hidup rumah tangganya dia yang membuat dia jadi seperti ini. Dan sampai dengan detik ini orang ini memang kayak sudah nggak bersama ya dengan si pasangannya ini, juga masih belum mendapatkan keterangan ataupun juga bantuan atas kejelasan hubungan dia dengan pasangannya. Jadi mungkin karena orang tua sih, kalau aku lihat di sini orang tuanya jauh ya, atau mereka ini tinggal satu rumah dengan orang tua, tapi orang tuanya ini juga jadi kayak penghambat jalan kebebasan dia gitu. Ya, itu yang terlihat. Atau di teman-teman di sini memang sudah tahu nih orang ini udah punya keluarga dan susah banget ya buat ngedapetin apa ya, kayak hak kamu, atau kamu udah punya feeling kalau bersama dengan dia akan susah gitu mungkin bahagianya, karena orang ini masih berstatus ya, masih ada komitmen sehingga kamu memilih untuk mundur. Dan seseorang ini ya masih sampai dengan detik ini yang belum terima gitu dengan kepergian kamu atas alasan tersebut. Ya, dia di sini kayak sedang memperjuangkan eh hubungannya dia gitu ya, dan ini dia ingin bersatu dengan kamu, tapi ada penghalang mungkin dari orang tua, dan disitulah yang membuat dia saat ini kemungkinan besar sedang sakit ya. Entah sakit hati, sakit fisik, ataupun juga emang kemungkinan dia terlibat sebuah masalah lebih besar lagi karena memaksa gitu ya untuk meminta kebebasan nih ya. Dan aku ngelihatnya memang orang ini sangat dijaga ketat sama si orang tuanya ya, kayak dalam pantauan orang tua banget gitu loh ya. Dia juga sepertinya nggak nyaman dengan keadaan seperti itu, cuman nggak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dan kalau sampai gitu ya dia mendapatkan resmi untuk berpisah, mungkin ya dia bisa ke arah kamu. Ini bahaya ya teman-teman ya, hati-hati, pantas gitu ya. Di sini dia sedih, kamu menghindar dari dia. Oke, dia memang akan berkomunikasi dengan kamu di sini ya. Dia akan menghubungi kamu mungkin 3 jam lagi,
6 jam lagi atau 3 hari lagi ya, dia akan menghubungi kamu, menawarkan hubungan, kayak hubungan yang serius gitu ya. Entah kenapa, tapi memang bayangan dia selalu tertujunya ke kamu. Dia merasa kayak kamu adalah orang yang paling cocok ya menjadi pasangan untuk dia. Dia mengatakan kamu keibuan, penyayang, pengasih gitu. Terus juga dia merasa sangat nyaman. Mungkin kamu adalah orang yang sangat mengerti tentang dirinya dan apa yang dimau itu bisa dia lakukan bersama dengan kamu. Entah mungkin karena dia bisa menjadi dirinya sendiri ya saat bersama dengan kamu, itu yang membuat dia di sini kayak terlihat banyak keberuntungan. Jadi pada saat dia bersama dengan kamu tuh energinya emang kayak gembira terus ya, happy terus, kayak percaya dirinya tinggi sehingga gampang dia mencapai A B C D gitu gitu. Cuman gitu kan, kamu mungkin juga melihat dia bukan orang single, dia bukan orang bujang, dan itu yang membuat kamu ya memutuskan untuk kayak jaga jarak dengan dia ya, karena dia mungkin sudah berstatus memiliki pernikahan dan kamu tidak nyaman dengan hubungan yang seperti itu yang aku lihat. Dan kamu memilih seperti menjaga kedekatan kamu dengan dia karena ya status yang saat ini dia miliki nih ya. Jadi kamu berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjauh dari dia walaupun kamu merasa nyaman gitu, tapi apa ya, kedepannya itu kayak ngerasa kamu tidak nyaman karena sulit mungkin berkomunikasi, membuat kamu juga memutuskan untuk beribu cara melepas diri dari dia. Tapi yang aku lihat di sini ya, kedepannya ini justru apa ya, konflik itu nggak ada berhentinya. Artinya bahwa kamu ini masih akan terus dikejar sama dia, banyak terjadi konflik ya ini dalam komunikasi, jadi dia banyak salah paham gitu. Kamu ntar maunya bagaimana, walaupun sebisa mungkin kamu menghindar tapi selalu bisa dapat kembali gitu ya, didapatkan oleh dia. Aku ngerasa emang dia bener-bener kayak menggebu-gebu banget itu untuk mendapatkan kamu. Hanya saja di sini kayak kamu yang terlalu tegas ya, sehingga dia ini sering banget frustasi ya, putus asa. Tapi orangnya memang gak pernah ini loh, gak pernah berhenti. Dia akan terus mencari kamu, bahkan mungkin setiap 1 bulan jeda gitu. Jadi kamu dalam 1 tahun ini ke depan 2025 ya, ini orang akan konflik komunikasi sama kamu. Jadi nanti ditolak sama kamu, dikomplain sama kamu, dimarahin sama kamu, ya dia akan pergi menghilang tanpa jejak, seminggu 2 minggu ya, sebulan, nanti dia datang lagi, nanti begitu lagi, ada komunikasi lagi, nanti bertengkar lagi, nanti hilang lagi, terus nanti datang lagi, seperti itu ya. Jadi tahun 2025 ini kamu sama dia ya kayak perang gitu loh, perang bicara gitu. Dia pinginnya kamu yakin dengan keinginannya dia, tapi kamu di sini ngerasa khawatir dengan orang-orang yang ada di belakangnya dia atau masa lalunya dia. Jadi kamu memilih untuk menghindar gitu ya dari hubungan ini, seperti itu ya guys ya. Oke, ouch, kita lihat inisialnya G M N K E. Oke, kita ambil lagi A dan Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys ya. Jangan lupa tetap positive thinking walau apapun yang terjadi. Kamu jangan mudah mendapatkan apa ya, kayak bujukan ya. Kalau memang kamu sudah paham seperti apa nanti ke depannya, bagaimana nanti keadaan kamu ke depannya, lebih baik kamu ikutin apa yang ada di dalam batin kamu. Tapi kalau kamu masih memaksakan diri, selama setahun ini ya gitu terus ribut aja, tapi nggak terlalu lama juga keributan itunya sampai membuat kamu nggak komunikasi, pasti bakal komunikasi lagi. Jadi tahun ini sampai tahun mendatang itu kerasanya ya, dari prediksi aku nih, itu hubungannya kayak nggak jelas gitu ya. Dan nanti pada saat kamu tegas gitu sama dia, ya dia pasti bakalan pergi gitu. Dan
kembalinya pun dia ke kamu ya paling cuman beberapa kali saja. Itu hanya penasarannya dia sama kamu, apakah kamu akan menerima atau enggak gitu.